Woi penonton, cangcingnya babe. Cuk, ayo gabung karo aku nang Asumsi. Mari bergabung dengan Asumsi. Hayu orang sasarengan sareng Asumsi. Lu cuma kudu donasi. Mulai dari 10.000 bayi. Ngan ukur ngadonasikeun alitna 10.000. Asumsi bisa jadi punya lu. Kok Asumsi yo jadi wekmu. Karena Asumsi punya kau. Asumsi punya Ika. Nol yuhana asumsi, man rupiah butuh si cok. Undang-undang Ketenagakerjaan yang masih eksis, juga dengan komitmen-komitmen pemerintah Indonesia dalam misalnya konvensi ILO, konvensi PBB tentang pekerja, dan tentunya karena kami juga bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan, tentu dalam perspektif perempuan. Nah, kami menyerahkan daftar inventarisasi masalah klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, meski kita tahu informasinya bahwa akan ada pembahasan klaster ketenagakerjaan sedang pada tahapan penundaan, tapi kita tahu juga menunggu kepastian jadwal di DPR itu juga seperti menunggu Godot gitu ya, nggak tahu, kadang-kadang tiba-tiba besok disahkan seperti itu. Nah, ini catatan kami, catatan masyarakat sipil atas klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, dan kami mengidentifikasi banyak masalah ya yang ada. Jadi daftar inventarisasi masalah ini sebenarnya bukan tidak cukup untuk menyusun atau memperbaiki pasal-pasal karena ternyata masalahnya terlalu banyak. Nah, agar mempersingkat waktu, saya secara simbolik menyerahkan naskah ini sebagai masukan kepada DPR dalam dalam ketidakpastian untuk membahas klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Nah, ini saya serahkan kepada anggota Panitia Kerja DPR yang dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Ahmad Baidowi dari fraksi P3 DPR RI. Nah, secara simbolik karena kita juga tidak bisa berjumpa muka secara langsung, ini juga diserahkan secara virtual kepada Pak Ahmad Baidowi. Saya kira itu naskah ini secara resmi diserahkan. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Saya baru mendapatkan informasi dari Pak Ahmad kalau beliau harus memimpin rapat balik di DPR. Jadi beliau tadi udah ada, cuman jadi harus meninggalkan acara webinar ini gitu karena harus memimpin rapat. Nanti DIM-nya akan disampaikan ke fraksi P3 gitu. Mungkin sekarang kita akan langsung mulai aja ke acara diskusi kali ini. Jadi kita akan membahas DIM yang sudah diserahkan secara simbolis ini, yang membahas soal klaster ketenagakerjaan kepada Panja RUU Cipta Kerja. Pemapar pertama adalah Pak Wahyu ya. Buat teman-teman yang lagi menonton acara ini di Zoom atau bahkan di YouTube live-nya Asumsi juga, kalau mau bertanya silakan langsung di kolom chat atau di kolom komentar ya kalau di YouTube gitu. Nanti kita akan kita akan bawa pertanyaannya ke dalam diskusi kali ini gitu. Nanti selama para narasumber berbicara, silakan meninggalkan pertanyaan, tulis namanya siapa dan pertanyaannya apa. Nanti akan dipilih oleh panitia.
Oke, berikut kita akan langsung aja mulai diskusi kita di acara kali ini. Narasumber pertama Pak Wahyu Susilo, Direktur dari Migrant Care. Pak Wahyu ini akan memberikan gambaran umum tentang krisis dan politik perburuhan di tengah pandemi ya, setelah kita sama-sama 3 bulan terakhir ini. Lalu Pak beliau juga akan menjabarkan tantangan bagi pekerja perempuan dalam RUU Cipta Kerja ini. Jadi ada diskriminasi pengupahan, ada risiko pelecehan, informalisasi sektor kerja, dan kekerasan seksual. Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih. Saya akan menampilkan hanya 3 atau 4 slide. Nah, mungkin teman-teman sudah melihat slide saya. Saya mau cek. Ya, silakan. Ya, oke. Nah, pertama memang pertanyaan besar yang selalu disampaikan oleh teman-teman pekerja adalah untuk apa Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, secara ringkas karena tadi kita belum sempat mengupas ya isi daftar isian masalah daftar inventarisasi masalah yang dirumuskan atau disusun oleh teman-teman sebenarnya pada bagian depan kita mengurai sebenarnya soal kritisi kita tentang pelonggaran perizinan pekerja asing. Nah, harus ditegaskan bahwa kita tidak anti pekerja asing karena Indonesia telah meratifikasi konvensi pekerja migran. Tetapi Indonesia dalam ini kritik kami adalah Indonesia tidak punya strategi karena kan tujuan mendatang di Indonesia ini salah satunya adalah transfer teknologi. Nah, dalam perizinan ini kita tidak melihat strategi pemerintah mengintegrasikan kedatangan pekerja asing dengan transfer teknologi. Sementara pelonggaran itu sendiri juga punya peluang tidak dalam sentimen xenofobi, tidak dalam sentimen anti pekerja asing, tetapi dalam kerangka bahwa Indonesia tidak punya strategi transfer teknologi yang salah satu jalannya adalah mendatangkan pekerja asing dalam konteks itu. Nah, yang kedua memang pembacaan kritis kita pada soal hak-hak normatif perburuan, misalnya soal status pekerjaan, soal pengupahan, kemudian juga soal hak-hak normatif yang lain. Nah, kita identifikasi RUU ini entah kapan dibahasnya gitu ya, itu juga punya potensi untuk membebani perempuan lebih banyak karena ada pasal yang memungkinkan ada penambahan jam kerja. Dengan adanya pasal tentang penambahan jam kerja ini juga punya potensi untuk tantangan bagi kesehatan kaum perempuan. Kaum perempuan lebih banyak ada di wilayah-wilayah pada pekerjaan-pekerjaannya, sementara di undang-undang ini juga pasal-pasal tentang pemeliharaan kesehatan perempuan, tentang jaminan hak reproduksi itu juga rentan untuk redusir seperti itu. Sehingga sebenarnya tantangan kesehatan itu juga punya potensi untuk merenggut hak-hak reproduksi perempuan, tantangan juga bagi produktivitas perempuan seperti itu. Juga soal hak-hak lain, hak cuti berbayar, hak-hak cuti keagamaan itu juga punya potensi digerus oleh undang-undang atau rancangan undang-undang ini. Nah, ini beberapa pembacaan kritis kita terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Mungkin lengkapnya nanti bisa di-share oleh teman-teman mampu. Nah, karena saya juga diminta untuk membahas pada konteks kekinian, kaum pekerja di masa pandemi, memang kita tahu bahwa kaum pekerja adalah salah satu kelompok rentan dari kecamuk pandemik COVID-19. Kita tahu hampir setiap minggu Kementerian Ketenagakerjaan secara reguler mengupdate data PHK dan peningkatan angka pengangguran, dan ini punya kontribusi ya, kalau nggak salah hari ini atau kemarin
Bappenas merilis kenaikan angka kemiskinan. Kalau tahun lalu kita selalu mengklaim prestasi angka kemiskinan kita menurun sampai 1 digit, 9,8%. Nah, di masa pandemik ini, kalau kemarin rilis dari Bappenas, itu sudah naik sekitar 10,3%. Jadi kembali ke 2 digit, karena ini memang punya kontribusi ini. Saya kira nanti Bang Faisal lebih banyak bicara soal ini. Nah, pekerja sektor informal itu juga punya kerentanan yang makin berlipat ya, karena mereka tidak tercakup dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, ini kerentanan ini sementara karena mereka ada komuter, ada mobile, ada migran lokal, mereka juga punya potensi untuk tidak masuk pada DTKS. Ini data terpadu kesejahteraan sosial, ini yang diributkan selama 2 bulan ini dalam skema jaring pengaman sosial dampak pandemik seperti itu. Misalnya di Jakarta dia nggak tercover oleh itu, ketika pulang ke kampung halaman juga nggak tercover. Nah, ini juga kerentanan dialami oleh terutama mereka pekerja di sektor informal. Nah, perempuan pekerja, baik sebagai pekerja rumah tangga maupun pekerja rumahan, kadang juga mereka dimasukkan dalam pekerja sektor informal, ini juga menjadi kelompok rentan yang kerap tersembunyi dalam jangkauan pendataan dan cakupan sosial jaminan sosial ketenaga kerjaan. Karena ada anggapan pekerja rumah tangga, PRT, itu memang secara legal di Indonesia belum diakui sebagai pekerja. Pekerja rumahan apalagi dia menganggap sebagai pekerja sambilan, padahal salah satu teman di dalam Mitra Mampu ini teman-teman TURC, dan ini mungkin nanti juga akan diurai di webinar lusa, itu pekerja rumahan ini juga kelompok yang rentan. Di masa sebelum pandemik pun mereka rentan karena tidak tercover, tidak diakui sebagai pekerja, tidak tercover dalam skema jaminan sosial, apalagi di masa pandemik. Nah, kalau pantauan Migrant Care adalah pekerja migran Indonesia ini mengalami kerentanan berganda. Jadi misalnya mereka kehilangan pekerjaan, misalnya ya, yang paling banyak kehilangan pekerjaan adalah pekerja migran kita di sektor perhotelan, terutama yang bekerja di sektor ABK dan perhotelan, itu hampir 95% mereka dirumahkan, mereka dipulangkan. Nah, kemudian juga pekerja migran kita yang undocumented, terutama yang di Malaysia, karena status mereka sebagai pekerja upah harian atau pekerja upah mingguan, kemudian Malaysia menerapkan movement control order, otomatis mereka kehilangan pekerjaan. Pilihannya hanya bertahan di sana dengan logistik yang terbatas, atau pulang membawa risiko di stigma sebagai pembawa virus, kemudian juga mengalami diskriminasi, dan juga seperti juga nasib teman-teman pekerja sektor informal yang lain, rentan untuk tidak masuk dalam jangkauan pendataan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan juga dalam data terpadu kesejahteraan sosial seperti itu. Nah, saya kira respon gagap pemerintah Indonesia terhadap pandemi dalam sektor ketenagakerjaan, saya kira ini apakah ini merupakan cermin kegagalan dari kebijakan perlindungan ketenagakerjaan? Sebenarnya Indonesia adalah salah satu negara, sedikit dari negara di benua Asia ini yang relatif lengkap meratifikasi instrumen perlindungan pekerja. Kita mungkin 7 standar pokok perburuan ILO dan beberapa bonus konvensi ILO telah kita ratifikasi. Instrumen HAM internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, CEDAW, kemudian konvensi pekerja migran juga sudah kita ratifikasi dan punya turunannya pada perundangan domestik. Indonesia juga sudah masuk dalam rezim jaminan perlindungan sosial nasional, misalnya dengan adanya Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial
nasional, sehingga turunannya juga adalah BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, apapun lah kelemahan-kelemahan atau keterbatasan-keterbatasan mereka. Sebenarnya kita sudah masuk sebagai negara dengan sistem jaminan sosial nasional seperti itu. Nah, meskipun ya kita sudah terintegrasi dalam rezim perlindungan ILO, menjadi state party dari instrumen HAM UN, dan kita juga jadi rezim jaminan sosial, tapi itu tidak tercermin di dalam regulasi ketenagakerjaan. Nah, hingga saat ini regulasi tentang ketenagakerjaan itu lebih banyak mengintegrasikan persoalan ketenagakerjaan sebagai economic policy. Jadi dan mengesampingkan persoalan ketenagakerjaan sebagai social policy atau kebijakan-kebijakan perlindungan sosial. Nah, saya ingat ada guru besar Fakultas Hukum UI dan UKI Hukum Perburuan, Profesor HP Raja Gugup. Sejarah lahirnya undang-undang perburuan kita sebenarnya untuk melindungi kelompok buruh yang rentan. Karena tanpa perlindungan undang-undang perburuan, kelompok ini tentu berada dalam situasi yang tidak setara dengan majikannya. Sehingga sebenarnya undang-undang perburuan ini dimaksudkan memang untuk perlindungan terhadap kaum pekerja. Nah, kita tahu ketika misalnya pemerintah kita gagap ya dalam kecamuk pandemik COVID-19, kemudian mengguncang kondisi ketenagakerjaan kita, ternyata regulasi kita yang deret perlindungan deret standar perlindungan ILO, ada sederet juga sistem jaminan sosial nasional, ternyata tidak mampu menjawab itu gitu. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain yang sistem perlindungan hukum perburuannya itu juga relatif memadai, mereka sudah mempersiapkan diri gitu. Misalnya untuk Singapura, kalau kita lihat, mungkin Singapura lebih tidak bisa dibandingkan, tapi beberapa negara yang terutama yang welfare state atau yang juga punya sistem perlindungan buruh yang established, saya kira menjadi jawaban itu regulasi perburuan seperti itu. Nah, ini memperlihatkan juga, ini juga terkait misalnya dengan regulasi-regulasi ad hoc yang dikeluarkan dalam rangka penanganan dampak pandemik, itu juga belum memperlihatkan keperpihakan pada kerentanan kaum pekerja Indonesia. Kita tahu misalnya stimulus fiskal lebih banyak untuk membayar industri-industri agar tetap atau yang lain, tapi jarang sekali ada regulasi insentif khusus yang signifikan untuk kelompok pekerja migran aja. Sampai sekarang misalnya kita masih, meskipun beberapa waktu lalu dijanjikan masuk dalam skema jaminan sosial, masuk skema padat karya, tapi sampai sekarang belum ada kepastian. Lalu beliau juga menyebut bahwa ada hak-hak normatif perburuan yang tidak ada kepastiannya gitu, dan juga berpotensi membebani perempuan lebih banyak karena ada pasal-pasal yang memungkinkan penambahan jam kerja, terus juga ada tantangan berpotensi memberi tantangan bagi kesehatan perempuan di wilayah pekerjaan mereka gitu. Jadi RUU ini dinilai tidak bisa menjamin kesehatan perempuan dan juga hak reproduksi itu jadi rentan. Lalu hak-hak seperti hak cuti berbayar, hak cuti keagamaan itu juga berpotensi digerus oleh RUU Ciptaker ini. Gitu. Pak Wahyu juga tadi menyampaikan kalau pekerja sektor informal ini tidak tercakup ya dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi kalau kemarin kita rame-rame tuh banyak yang ngomongin bansos nih, banyak yang bantuannya tidak tersalurkan. Nah, itu juga menjadi salah satu poinnya Pak Wahyu gitu, karena banyak orang yang tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial gitu. Nah, ini udah ada ya Bu Tias ya? Ya, yang ini oke. Kalau gitu saya sudahi dulu, silakan Bu Tias.
Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Tadi sudah sebagian besar disampaikan oleh Mas Wahyu Susilo terkait catatan kritis tentang RUU Cipta Kerja dan polemiknya dengan kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat sipil. Nah, selanjutnya, kok macet lagi. Saya kesulitan dengan Diturun ke bawah kali, Bu. Turun. Iya, diturunin ke bawah pakai yang panah itu. Atau kursornya ditunjukin ke slide nomor 2. sudah, tapi macet. Macet ya? Iya, macet. 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 Jadi macet ini, saya tidak mau bisa membaca juga. Atau saya keluar dari share ini aja. Dari share screen ya, dikeluarin. Oke, boleh. Nanti disampaikan langsung aja. Ini sepertinya share screen-nya panitia ya, bukan saya. Buat panitia, tolong share screen-nya buat dikasih ke Ibu Tias. Ya. Nah, selanjutnya mohon maaf. Di sini kita akan saya menyampaikan peran perempuan dalam pasar tenaga kerja. Nah, peran gender tradisional yang masih kuat mengakar dalam masyarakat turut berkontribusi sebenarnya pada rendahnya keterlibatan perempuan dalam peran pasar tenaga kerja. Dalam masyarakat yang patriarkis pun perempuan dibebani tanggung jawab domestik untuk melakukan caring work yang tidak berbayar, dan ini terlihat bagaimana kerja-kerja rumah tangga itu tidak dianggap sebagai bagian dari kerja produksi, karena bagaimana menyiapkan tenaga kerja dari tumbuh kembang sampai dia siap menjadi tenaga kerja itu tidak dianggap sebagai proses penyiapan untuk mendukung kerja-kerja produksi. Selanjutnya, kelindahan hak-hak perempuan, ini saya langsung sampaikan saja karena tadi sudah sebagian besar disampaikan oleh Pak Wahyu Susilo terkait paparan ini. Maka dampak pandemik dari kesejahteraan perempuan itu ada dampak PHK, dampak akses perlindungan sosial, dan dampak hilangnya akses kerja. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wahyu Susilo bagaimana angka PHK ini terus mengalami peningkatan selama masa pandemik, dan akses perlindungan sosial yang ini juga menjadi polemik ketika kawan-kawan pekerja korban PHK untuk bisa mengakses perlindungan sosial sendiri itu dengan kartu prakerja juga sangat sulit aksesnya, dan itu juga berulang kali disampaikan oleh teman-teman TURC bagaimana teman-teman pekerja rumahan tidak bisa mengakses kartu prakerja karena terkait tadi bahwa proses aksesnya juga tidak mudah dilakukan oleh kawan-kawan dengan online, dengan digital, dan itu belum sangat ramah dengan kawan-kawan sendiri. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada dampak hilangnya akses kerja karena situasi pandemik. Kenapa ini bisa berdampak pada hilangnya akses kerja? Kalau kita bicara tentang pekerja rumahan yang tadinya mendapatkan order dari perusahaan untuk mengerjakan produksinya, tapi karena pandemik di perusahaan sendiri berhenti produksi atau berkurang produksi, maka teman-teman pekerja rumahan yang biasanya mendapat order maka kehilangan hal ini, sehingga akses kerja bagi teman-teman pekerja rumahan ini juga menjadi hilang. Ini hanya gambaran sebagian kecil saja, tapi kalau kita melihat lagi bagaimana pekerja rumah tangga yang dengan resiko tinggi juga sangat mengkhawatirkan seperti itu. Nah, selanjutnya dampak disahkannya RUU Cipta Kerja dan kesejahteraan perempuan. Nah, satu ini adalah penghilangan hak pekerja atau buruh perempuan. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wahyu banyak mengulas tentang hak-hak buruh perempuan atau pekerja perempuan. Yang satu itu masalah persoalan maternitas. Nah, kalau kita bicara tentang persoalan maternitas kan ada pasal yang jelas bahwa
menyampaikan di RUU Cipta Kerja ini penghilangan atas hak upah jika pekerja mengambil hak cuti haid. Nah, ini kan pengurangan standar perlindungan hak maternitas bagi buruh perempuan. Nah, selanjutnya kalau kita nanti akan dibahas lagi di bawah, ini juga ada keterkaitannya tentang hak maternitas. Nah, selanjutnya adalah diskriminasi upah. Diskriminasi upah itu terjadi karena secara praktek juga perempuan dianggap sebagai pekerja pencari nafkah tambahan dan di statusnya ada dikuatkan di Undang-Undang Perkawinan di sana menyebutkan bahwa kepala keluarga adalah suami sebagai pencari nafkah utama. Maka ini berdampak pada akses pemotongan pajak sehingga perempuan statusnya selalu dilajangkan jika dia bekerja karena penghilangan hak kesetaraan ini akhirnya berdampak pada diskriminasi upah bagi perempuan. Nah, selanjutnya adalah fleksibilitas tenaga kerja. Ini di rancangan draft Undang-Undang Cipta Kerja itu ada upah satuan hasil dan satuan waktu. Yang tadi kalau kita bicara tentang upah satuan hasil dan satuan waktu, maka di situ ada peluang besar bahwa pekerja akan diupah hanya berdasarkan hasil yang didapatkan dan waktu kerja yang sudah ditentukan. Nah, oleh karena itu ini kenapa tadi saya sampaikan akan berdampak pada persoalan hak maternitas perempuan ketika perempuan sendiri mengambil cuti melahirkan, menyusui. Nah, ini akan berdampak karena penghitungan upah satuan waktu dan satuan hasil ketika meninggalkan pekerjaan karena melakukan aktivitas menyusui yang sebenarnya juga di Undang-Undang 13 sudah ditegaskan bahwa pekerja perempuan ketika menyusui boleh atau diberikan waktu untuk menyusui anaknya. Nah, ini juga akan menurunkan standar perlindungan bagi hak maternitas karena rumusan upah satuan hasil dan satuan waktu tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah fleksibilitas standar upah. Fleksibilitas standar upah untuk pekerja padat karya yang mayoritas pekerja atau buruh adalah perempuan berdampak pada penurunan kebutuhan hidup layak bagi pekerja perempuan. Karena di dalam Undang-Undang 13 juga sudah mengatur bagaimana upah minimum sektoral, upah minimum kota, upah minimum provinsi, itu diatur di dalam Undang-Undang 13, tapi di dalam rancangan draft Undang-Undang Omnibus Law ini hanya ditetapkan tentang upah minimum provinsi. Maka ini akan berdampak penghilangan upah minimum kota, upah minimum kabupaten, upah minimum sektoral yang saya rasa rumusan upah minimum provinsi ini kalau kita menghitungnya akan mayoritas lebih rendah daripada upah kota, sektoral, dan kabupaten. Nah, ini sangat berdampak pada perempuan yang memang mayoritas masuk kepada sektor industri padat karya. Nah, ini juga menjadi ancaman bagi buruh perempuan terhadap akses atas kesejahteraan. Nah, selanjutnya adalah fleksibilitas tenaga kerja memunculkan kerentanan bagi pekerja atau buruh dalam status kerja kontrak secara luas. Nah, ini juga akan menjadi terbuka ruang untuk PHK karena status kerja yang sangat fleksibel sehingga jaminan kepastian kerja ini juga menjadi semakin menurun karena tidak ada kepastian bahwa bekerja itu tidak dipatok dengan sistem kontrak saja, tapi memang harus ada pengakuan atas status kerjanya yang lebih sustainable atau lebih pasti seperti itu. Nah, selanjutnya relevansi permasalahan di RUU dan NA itu kalau kita melihat dari landasan filosofis, landasan sosiologis, unsur yuridis, ini sebenarnya sangat bertabrakan atau bertolak belakang dengan semangat dalam menyusun sebuah rancangan undang-undang. Karena secara prinsip landasan filosofis itu sudah menegaskan sebagai pertimbangan dan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan citra hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau dilihat dari bagaimana penurunan standar perlindungan, bagaimana
penurunan tingkat kesejahteraan, maka ini jelas sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita. Dan kalau dikaitkan dengan hukum nasional dan aturan internasional, tadi sudah banyak juga diulas oleh Pak Wahyu bahwa ada ornamen-ornamen atau landasan-landasan hukum internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia sendiri, itu akan menjadi terabaikan. Bahkan kalau kita menarik garis jelasnya bahwa itu tidak menjadi dasar acuan dalam penyusunan rancangan undang-undang ini. Terus yang kedua, landasan sosiologis, peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Nah, kalau kita bicara tentang kebutuhan masyarakat dan negara, itu kan sebenarnya permasalahannya bagaimana akses perluasan kesempatan kerja, bagaimana peningkatan kesejahteraan bagi pekerja, bagaimana negara memastikan perlindungan, itu kan sebenarnya menjadi landasan sosiologisnya. Tapi di dalam rancangan undang-undang ini justru sebaliknya, malah lebih cenderung pada akses untuk memudahkan investasi, tapi menurunkan standar pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja, dan ini sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan saat ini, bagaimana buruh masih jauh dari taraf sejahtera dan masih jauh dari akses perlindungan. Nah, unsur yuridis itu menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang polemik rancangan undang-undang Cipta Kerja ini, kita tahu bahwa di saat pandemik itu DPR sudah begitu kencangnya untuk mendorong pembahasan dan pengesahannya, walaupun di klaster ketenagakerjaan sendiri ada penyampaian penundaan, tapi tadi yang disampaikan Pak Wahyu, kita nggak tahu nih di DPR ritmenya seperti apa. Kadang tiba-tiba hari ini penolakan kuat, besok ditunda. Bisa saja hari ini adem, tiba-tiba gitu ketok palu. Itu juga kita melihat sejarah bagaimana pengesahan rancangan undang-undang KPK juga seperti itu, dengan tidak memperhatikan masukan, kritik, kontribusi atau peranan aktif dari masyarakat terhadap mekanisme pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang. Nah, dari situasi bagaimana pandemik ini membatasi ruang gerak masyarakat memberikan masuk kritik dan saran, walaupun DPR menyampaikan bisa secara virtual, tapi kan tidak semua masyarakat bisa akses secara virtual. Bagaimana demokrasi terbatasi karena buruh tidak bisa melakukan aksi penolakan demonstrasi di DPR kah atau di pemerintah? Nah, ini kan juga menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan, bagaimana peran serta masyarakat yang memang seharusnya diterima oleh DPR sebagai keterlibatan publik dalam penyusunan sebuah rancangan undang-undang. Nah, kalau kita bicara tentang relevansi permasalahan di RUU dan NA Cipta Kerja dalam penyusunan RUU dan NA, ya kita juga menyampaikan bahwa tidak sesuai dengan landasan filosofis, sosiologis, dan unsur yuridis. Di dalam RUU dan NA itu ada penghilangan kesejahteraan, penghilangan perlindungan, dan penghilangan rasa keadilan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, penolakan secara demokrasi, karena yang terjadi sampai saat ini juga naskah-naskah yang rancangan undang-undang yang beredar di masyarakat juga masih masyarakat mencari-cari terus gitu secara pasti. Bahkan di awal-awal juga banyak sekali beredar draft-draft itu yang mana sih sebenarnya yang digunakan seperti itu. Mungkin itu ulasan pemaparan dari saya mewakili Komnas Perempuan terkait rancangan undang-undang Cipta Kerja dan relevansi permasalahannya yang sudah dipaparkan juga oleh Pak Wahyu Susilo, dan saya paparkan bahwa memang banyak kritik yang kita sampaikan dalam draft rancangan undang-undang dan naskah akademi ini. Mungkin itu saja, terima kasih.
Terima kasih Bu Tias, tadi pemaparannya menarik sekali, banyak yang senada dengan Pak Wahyu dari Migrant Care gitu ya, cuman ini yang menarik tuh masalah relevansi permasalahan antara RUU dan naskah akademik ya, ini lengkap banget nih, Bu Tias ada landasan filosofis, sosiologis, yuridis, semuanya dijabarkan dengan sangat baik, terima kasih. Berikutnya kita dengarkan paparan dari Pak Faisal Basri terkait RUU Cipta Kerja ini. Pak, tanggapannya kan katanya RUU Cipta Kerja ini digadang-gadangnya ini jadi solusi nih untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pasca pandemi gitu ya, dan ini sering jadi jagoan pemerintah juga dalam apakah ini dianggap jadi kayak juru selamat gitu kan dari pemerintah kita gitu. Tapi saya mau dengar dulu juga, kita semua juga pengen dengar dari Pak Faisal Basri gimana nih Pak terkait Cipta Kerja, silakan Pak. Masih mute suaranya. Oh, masih mute ya, oke. Silakan Pak. Kalau boleh saya yang share screen. Boleh. Biar... Silakan. Silakan Pak. Belum bisa? Belum bisa ya. Minta izin dulu. Minta izin Pak. Ya Pak. Oke Pak, silakan. Oke. Ya. Jadi saya ingin mengingatkan kita lagi ada beberapa isu krusial ya. Kalau menurut saya kita perlu ya barangkali berat, tapi perlu untuk menghimpun semua kekuatan untuk membuktikan bahwa basis dari Omnibus Law ini tidak relevan ya, semakin tidak relevan gitu. Jadi didasarkan pada diagnosis yang keliru. Kan kalau kita lihat slogannya nih dimanipulasi nih oleh Kementerian Koordinator Ekonomi. Ekonomi unggul, ini saya pindahkan ke sini ya, biar besar. Ekonomi unggul, Indonesia maju, ini apa ini? Kan tidak, visi itu cuma satu, yakni SDM unggul, Indonesia maju kan. Tapi inilah justifikasi untuk ke Omnibus Law ini. Karena Omnibus dikelola oleh Kementerian Perekonomian. Nah ini di sekeliling Pak Jokowi ngasih masukannya nih Muldoko, KPK bisa menghambat investasi. Jadi investasi adalah Tuhannya pemerintah. Ini juga RUU KPK bikin iklim investasi makin kondusif gitu. RUU KPK yang baru ya. Nah ini macam-macam lah kalangan pengusaha tanggapi revisi Undang-Undang KPK, mendukung gitu ya. Jadi segala yang berkaitan dengan investasi, hambatan investasi ini harus diinyahkan dan akhirnya diaminkan oleh Presiden Jokowi. Soal penghambatan investasi saya akan kejar dan hajar, ya, kejar dan hajarnya pakai bom atom, namanya Omnibus Law. Ada kebijakan investasi yang tidak nendang selama pemerintahan 5 tahun pemerintahan Jokowi ini dianggap tidak signifikan gitu. Oleh karena itu harus ada terobosan untuk mengamankan investasi ini. Nah, padahal kalau dari kalangan investor itu yang menjadikan sumber masalah usaha sulit di Indonesia yang membuat mereka pening adalah korupsi, bukan investasi, bukan buruh ini ya, mana buruh, restrictive labor regulation ini bukan masalah utama. Masalah utama adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. Nah, maka hadirlah Omnibus Law ini, ya, genderang yang disampaikan oleh para oligark ini disambut oleh Presiden. Oleh karena itu, apapun yang dipandang sebagai penghambat investasi, sebetulnya bacaannya itu penghambat gerak maju oligarki, akan dilibas. Apapun yang diminta pengusaha diaminkan. Nah, menunya adalah Omnibus Law Cipta Kerja, perpajakan, dan ibu kota negara. Ya, ini kontroversinya agak kurang, perpajakan karena tidak ada yang diambil dari pihak lain, semua dikasih ke pengusaha, tapi tidak ada yang dirugikan dalam tanda petik ya. Ibu kota negara juga bukan concern masyarakat gitu ya dalam artian kehidupan keseharian.
Nah, dalam konteks Omnibus Law ini, Cipta Kerja, diberikanlah karpet emas untuk pengusaha mineral dan batu bara. Ini nyawanya oligark Indonesia ini. Kemudian melucuti hak normatif, tadi udah teman-teman sampaikan ya, pokoknya hak normatif pekerja yang menambah beban, bukan investasi ya, harusnya kan investasi sumber daya manusia nih, menambah beban bagi pengusaha, itu harus dilucuti hak normatifnya. Dan tanpa adanya penguatan jaring pengaman sosial pekerja. Nah, di era pandemik ini, buruh kan paling rentan ya, justru ini adalah momentum untuk memperkokoh jaring pengaman sosial pekerja. Kemudian menempulkan ketentuan perlindungan lingkungan. Jadi lingkungan lebih diabaikan, dikesampingkan. Ya. Dan civil society tidak bisa lagi memelototi AMDAL. Karena AMDAL hanya diberikan akses untuk masyarakat terdampak. Kemudian mengurangi kewenangan daerah. Karena daerah bikin masalah nih selama ini buat investor di mata pengusaha yang diaminkan oleh pemerintah. Dan menghilangkan atau setidaknya meminimumkan sanksi pidana. Jadi sanksi-sanksi pidana yang ada di berbagai undang-undang itu dihapus. Jadi ini sistemik sekali. Nah, mereka tak sabar nih nunggu omnibus nih. Mereka susupkanlah agenda-agenda mereka di era krisis pandemik ini. Jadi pandemik COVID-19 mereka tunggangi. Yang sudah lolos undang-undang Minerba ini kan tadi karpet emas ya. Karpet emasnya sudah tersedia tanpa menunggu undang-undang omnibus karena ada undang-undang Minerba yang baru telah disahkan nih, telah berlaku. Saya tidak tahu presiden menandatangani atau tidak, tapi tidak ditandatangani pun kalau sebulan tidak ditandatangani otomatis jadi undang-undang kan. Kemudian Perpu nih, Undang-Undang Sapu Jagat nih ya, di pasal 5 ini Omnibus Law perpajakan justru dipercepat. Jadi ini penurunan tarif pajak badan usaha dalam negeri, sekarang kan 25. Nah di Omnibus Law itu 22 dikurangi menjadi 22 mulai tahun 2021-22, mulai tahun depan ya. Dan 2023 diturunkan lagi jadi 20%. Nah ini dipercepat, turun ke 22%-nya mulai tahun ini. Dan mulai tahun 2022 diturunkan 20%. Jadi dipercepat 1 tahun dan diberlakukan sekarang juga. Tanpa menunggu Omnibus Law perpajakan. Hebat pokoknya. Nah, saya ingin membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan investasi. Investasi itu bahasa teknisnya gross capital formation, jadi pembentukan modal tetap bruto gitu ya. Nah, investasi di kita ini pertumbuhannya tidak jelek, ya lebih tinggi dari Afrika Selatan, Malaysia, Brazil, dan China. Ini China ya, kita lebih tinggi dari China. Ini China, ini Indonesia. Indonesia mirip dengan India, walaupun lebih rendah dari Vietnam. Ya, jadi tidak rendah Indonesia pertumbuhan investasinya. Kemudian investasi kan bagian dari PDB, sekitar sepertiga dari PDB itu berupa investasi. Lebih tinggi dari rata negara berpendapatan menengah atas maupun berpendapatan menengah bawah. Indonesia menengah bawah ya, jauh Indonesia rata-ratanya di atas kelompok negara berpendapatan bawah ini, menengah bawah. Di ASEAN, investasi di Indonesia itu tertinggi. Persentase dari PDB ya, tertinggi dari semua negara ASEAN. Semua negara ASEAN sekali lagi. Jadi kita bukan yang terburuk, bahkan tertinggi. Kita hanyalah lebih rendah dari China, tapi China trennya juga menurun. Jadi nothing wrong with investment. Nah masalahnya adalah kualitas investasi kita rendah. Karena 3/4-nya berupa bangunan, konstruksi ya. Nah, idealnya itu mesin dan peralatan lebih dominan, kita cuma 10% mesin dan peralatannya. Negara-negara lain itu kira-kira 40-60%, kita cuma 20%. Kita bangun mall, bangun macam-macam gitu ya. Nah, itu justru membuat impor lebih gampang masuk, dijual ke mall-mall itu.
Nah, jadi apa akar masalahnya sebetulnya? Boros. Jadi harusnya Omnibus Law memerangi pemborosan. Nah, kenapa saya katakan boros? Karena untuk menghasilkan tambahan 1 ton beras misalnya ya, di Indonesia butuh 6,6 modal. Dan di era Jokowi ini tidak ada presidennya, butuh 6,5 modal. Ini di era-era sebelumnya cuma rata-rata 4 gitu ya. Di era Jokowi ini 6,5. Jadi modal makin banyak dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan 1 unit barang. Di negara-negara lain ini saya pakai data pemerintah loh ya. Ini tentu saja saya hitung sendiri berdasarkan data BPS. Ini data pemerintah menunjukkan ya bedanya saya dikit ya cuma 6,4. Ini kira-kira ya hampir sama lah ya dengan rata ini. Nah, kita lihat negara-negara lain paling rendah Filipina, kemudian Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Inilah yang jadi musuh pengusaha harusnya. Bukan buruh, ya, bukan pemerintah daerah gitu. Inilah ironisnya. Tidak ada presidennya sedemikian sangat buruknya pemborosan di kita ini. Oh, ini tadi sudah. Ini saya lewati ya. Nah, boros. Lalu kita biayai pemborosan itu dari mana? Ya. Dari pasar modal nggak bisa. Ya rendah semua kita nih. Jadi untuk membiayai pemborosan itu kita ini sangat lemah. Jadi misalnya ini Indonesia stok marketnya cuma 46%. Kita lihat paling rendah ya dibandingkan Vietnam sekalipun. Kemudian investasi modal juga cukup besar di sini. Nah, jadi Financial Development Index kita juga sangat rendah tuh ya. Nah, ini kredit perbankan juga rendah tuh, lebih rendah dari Myanmar. Jadi bagaimana kita kalau tetap terus boros, lantas sektor keuangan di dalam negerinya dalam istilah Betawinya empot-empotan untuk membiayai keborosan ini, maka apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan keborosan kita itu? Pajak juga turun terus, ya. Kemampuan pemerintah mengumpulkan pajak juga turun, gitu ya. Nah, akibatnya apa ya? Utang, lagi utang. Ini utang pemerintah pusat, ini utang BUMN. Kenapa BUMN banyak utang? BUMN bukan sektor keuangannya karena banyak penugasan pemerintah untuk mewujudkan ambisinya yang boros itu. Nah, inilah yang menjadi sumber masalah yang kita hadapi ya. Nah, sementara tadi kan yang buruh yang paling solid kan sebetulnya di sektor manufaktur ya, karena formal gitu. 55% kita masih informal. Jadi untuk meningkatkan kualitas pekerja kita, meningkatkan buruh kita, industri manufaktur itu harusnya jadi ujung tombak. Tapi manufakturnya turun terus, peranan manufaktur. Manufaktur juga sumber utama penerimaan pajak. Kalau manufakturnya turun, ya pajaknya juga turun. Ekspor manufakturnya juga turun terus gitu. Kemudian ini kita lihat sebagian besar kita ekspornya masih berupa non manufaktur atau komoditas primer, manufakturnya cuma 44,7% dan ini gonjang-ganjing gitu. Kalau primer sawit gonjang-ganjing harganya, batu bara gonjang-ganjing, teh gonjang-ganjing, juga kopi dan ladas dan sebagainya. Jadi ekspor kita itu makin terkonsentrasi, makin dari segi ini turun. Nah, keragaman ekspor kita anjlok, keragaman import meningkat. Kan kacau nih. Nah, jadi peranan high-tech juga turun gitu ya. Produk high-tech di dalam ekspor turun, medium tech juga turun. Tadi Mas Wahyu sampaikan, ini tidak ada strategi untuk alih teknologi dari pekerja asing. Kita tidak anti asing, tapi tidak ada strategi apa yang kita ingin manfaatkan dari asing itu. Utamanya adalah transfer teknologi. Nah, karena transfer teknologinya tidak kelihatan, tercermin dari sini peranan ekspor kita makin rendah.
yang berteknologi tinggi maupun tinggi dan menengah juga turun. Nah, akibatnya apa? Mau tidak mau untuk membiayai keborosan kita itu kita harus mengeksploitasi sumber daya alam kita. Inilah ekspor yang jadi tumpuan untuk membiayai pemborosan kita ini. Batu bara, minyak sawit, gas, dan sebagainya. Oleh karena itulah, barang siapa yang mengganggu sektor ini, dilibas. Nah, keluarlah Omnibus Law itu. Nah, kemudian yang ini untuk taipan-taipan batu bara nih ya. Ini undang-undang Minerba ini untuk 6 perusahaan ini terutama ya. Kemudian produksi batu baranya naik, jangan dihambat. Nggak boleh ada demo lingkungan, tidak boleh ada macam-macam. Ini ekspor batu baranya tuh menghasilkan 20 miliar US dollar. Nah, kemudian sawitnya bagaimana cara meningkatkan ekspor sawit? Rambah hutan. 3,5 juta hektar lahan sawit itu ada di kawasan hutan. Nah, akibatnya apa? Karena sumber daya alam ini sumber atau darahnya buat si Dracula yang namanya oligark ini, maka akhirnya oligarki di Indonesia kian mencengkram dan demokrasi terancam. Nah, inilah teman-teman yang merupakan satu lagi kalau saya boleh ya. Nah, di tengah pandemi ini kan harusnya ini tadi ya Perpu nomor ini sudah disusupi ini tentang pajak ini, dan yang saya concern tentang ini justru pandemik ini harus memperkokoh pekerja dengan meningkatkan peranan dari sistem jaminan sosial pekerja. Sistem jaminan sosial pekerja kita totalnya cuman 9-10%. Jadi untuk mengcover jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Nah, tadi kan saya katakan pemerintah itu memberikan segala sesuatunya hanya kepada korporasi. Korporasi pajaknya dikurangi. Nah, oleh karena itu, mbok ya bagi-bagi. Setidaknya separuh-separuh. Separuh dari yang dinikmati oleh korporasi itu, mbok ya diserahkan kepada pekerja dengan menaikkan kontribusi perusahaan untuk sistem jaminan sosial dari 6 sampai 7,7% menjadi 9 sampai 10%, sehingga totalnya 15%. Akibatnya apa? Kita bisa memasukkan satu elemen di sini lagi, bukan kartu prakerja, tapi terintegrasi di sini dalam bentuk unemployment benefit. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi ayo kita himpun segala kekuatan yang kita miliki, kita satukan seluruh kepentingan yang beda-bedanya cuma tipis, kita kedepankan ini ancaman buat kita bersama, yakni demokrasi, karena oligark semakin banyak memiliki amunisi dan uang untuk menentukan siapa presiden kita di masa yang akan datang, siapa menterinya, siapa gubernur, wali kota, dan bupati. Ancaman buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal, menarik banget nih, banyak kata-kata yang menarik ya, seperti oligarkinya disebut Dracula dan sebagainya. Dan ini sangat komprehensif, tadi sudah dihitung gitu ya oleh Pak Faisal Basri bahwa masalahnya sebenarnya bukan dalam kelas pekerja gitu ya, yang sekarang banyak dilucuti di RUU Cipta Kerja, tapi sebenarnya di masalah pemborosan gitu. Dan kita jadi bertanya-tanya nih sebenarnya siapa sih yang dimaksud investor oleh pemerintah ini gitu kan. Tapi mungkin untuk memulai diskusi ini saya akan nanya dulu ke Pak Wahyu dan juga Bu Tias gitu ya. Sebenarnya temuan dari Migrant Care dan juga dan juga Komnas Perempuan nih. Kalau kita ngomongin masalah payung hukum sebenarnya, mana sih yang paling urgent ya untuk segera dibahas untuk menjamin nasib kelas pekerja? Kita kan udah punya UU Tenaga Kerja ya tahun 2003 gitu. Sekarang temuannya tuh gimana, dan mungkin kalau kita bandingin dengan negara lain, negara tetangga gitu ya, itu situasinya seperti apa? Mungkin Pak Wahyu dulu, Pak. Iya, saya kira karena saya bekerja untuk advokasi buruh migran atau pekerja migran ya, sebenarnya kan yang paling urgent itu adalah menurunkan atau mengimplementasikan Undang-Undang 18 tahun 2017. Karena menurut saya Undang-undang ini relatif ya memberi
payung hukum pada pekerja migran yang sebagian besar adalah pekerja perempuan. Nah, kita tahu ternyata juga ya pada naskah-naskah awal, dan untung ini nggak masuk ya di naskah-naskah awal undang-undang atau naskah awal RUU Cipta Lapangan Kerja, waktu itu masih Cilaka, itu masih coba disusupkan ya pasal-pasal untuk mengamputasi payung perlindungan yang sudah ada di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017. Contohnya adalah soal bagaimana ada regulasi yang ketat terhadap perusahaan pengerah tenaga kerja. Bagi kami, regulasi yang ketat itu penting karena yang mereka lakukan selama ini sepertinya human trafficking, karena mereka memperlakukan manusia sebagai komoditi, sehingga regulasi baru di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 itu penuh berpretensi agar memang ada kehati-hatian dalam bisnis pengerahan tenaga kerja. Lolos dari ketika pasal-pasal ini dilepaskan atau dikeluarkan dalam RUU Omnibus Law versi awal, draft 0 itu, tapi di sisi yang lain di Mahkamah Konstitusi para pengusaha penjual manusia ini mencoba melakukan uji materi di dalam Mahkamah Konstitusi. Jadi memang benar apa yang dikatakan Bang Faisal, mereka menggunakan segala cara ya untuk meloloskan keinginan-keinginan mereka. Nggak bisa di legislasi, mereka coba tempuh itu di jalur Mahkamah Konstitusi, bahkan coba juga disusulkan di regulasi-regulasi yang shortcut ya, misalnya di dalam Perpu. Nah, ini yang saya kira memang kewaspadaan kita untuk mencermati semua proses politik, proses legislasi ini penting sekali, karena kita tahu misalnya kita nggak ada implementasi dari Undang-Undang 18 tahun 2017, misalnya tentang harusnya kan dalam 2 tahun terakhir kemarin sudah lewat tenggat, pemerintah itu harus mengeluarkan payung hukum tentang perlindungan pekerja migran di sektor perlaut. Nggak ada. Artinya kemarin kita kerepotan ketika ada 3 pekerja migran ABK kita dilarung, itu nggak ada instrumen apapun untuk menggugat tanggung jawab negara seperti itu, gitu. Jadi ada banyak langkah, ada payungnya. Kalau di dalam pekerja migran itu sudah ada payung yang relatif memberikan perlindungan, Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran, tetapi lambat sekali untuk diimplementasikan seperti itu. Bahkan kemudian coba diamputasi misalnya dengan pada naskah awal Omnibus Law Cilaka, atau kemudian masih ada upaya untuk mempretelinya di dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana payung hukum diperlukan, tapi pengawalan kemudian memastikan pemerintah implemented pada itu juga penting, karena kadang-kadang banyak orang pesimistis ya, Indonesia ratifikasi sekian instrumen perlindungan tapi tanpa implementasi juga kami mawon seperti itu. Mereka lah yang beli surat utang negara itu. Jadi negara membangun, butuh dana, pekerja yang membiayai yang utama. Nah, ngelihatnya seperti itu, mungkin teman-teman juga bisa bantu bagaimana yang menarasikan bahwa sumber daya manusia di Indonesia itu akan jadi ujung tombak kalau kita memberdayakannya, bukan memperdayakan atau melucuti hak-hak normatifnya. Oke, menarik sekali. Berarti emang rombak total ya, Pak ya? Tidak punya hak hidup. Oke. Nah, satu lagi ya, Mbak. Boleh, ini sistemik. Nanti kan misalnya, kita kan udah siap-siap nih, seperti Undang-Undang KPK dibawa ke judicial review kan? Yes. KPK. Nah, ada juga RUU KPK, ya, yang untuk ngamankan ini. Jadi, anggota KPK itu yang udah berusia di atas 60 tahun, itu otomatis diperpanjang
sampai usia pensiunnya 70 tahun. Jadi nyogok. Kamu mau nih diperpanjang lagi sampai usia pensiun. Jadi cuma saldi Isra yang tidak bisa diperpanjang. Harus lewat mekanisme diperpanjang otomatis ya. Nah, jadi mereka dalam tanda petik coba sogok. Tolong ya nanti kamu saya berikan privilege, jabatan kamu macam-macam gitu, tapi jangan loloskan ya judicial review. Kan saya berhak loh untuk mengatakan seperti itu dilihat dari sequence-nya itu. Jadi KPK-nya sudah dikebiri, kan jadi mereka leluasa. Jadi sungguh kawan-kawan sekalian, ini seperti 98 kan, seluruh civil society, saya ingat loh, waktu Pak Harto jatuh itu, waktu Pak Harto mundur, mahasiswa udah tidak ada di DPR itu, gedung DPR, yang ada adalah buruh. Saya masih ingat, saya diminta oleh teman-teman buruh untuk orasi di sana itu waktu Pak Harto mundur. Buruhlah yang nggak punya lelah gitu, perasaan lelah gitu ya, dan pengorbanannya luar biasa. Oke, saksi hidup 98 tadi udah bercerita ya, buruh yang terdepan. Mungkin saya akan kembali ke Pak Wahyu. Tadi kan sempat disampaikan bahwa tidak ada sentimen menolak TKA gitu ya. Dan juga tadi Pak Wahyu juga menyebut kalau RUU ini nggak punya role model untuk transfer teknologi dari TKA untuk kerja Indonesia gitu. Saya mau nanya, apakah ada role model dari migrant care sendiri gitu terkait mekanisme ini, Pak Wahyu? Boleh cerita sedikit? Ya, saya kira kan sebenarnya ini yang sebenarnya juga masuk dalam prioritas Pak Jokowi tadi disampaikan oleh Bang Faisal ya, sumber daya manusia. Sempat akan ada lembaga manajemen talenta atau apa yang saya kira itu lebih mengedepankan sebenarnya pengembangan sumber daya manusia. Nah, kemudian dalam konteks transfer teknologi, sebenarnya kalau kita migrant care melakukan pemantauan ya beberapa model pemagangan yang dilakukan misalnya di Korea atau di Jepang, itu sebenarnya sudah coba kemudian memperkenalkan pekerja-pekerja kita ketika pulang nanti itu sudah bisa melakukan transfer teknologi seperti itu. Itu pun misalnya ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka nggak diberi pekerjaan atau nggak disiapkan lahan ya, nggak disiapkan lahan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang sesuai dengan ketika dia magang. Jadi yang terjadi malah fraud atau penyelewengan dari makna pemagangan seperti itu gitu loh. Jadi saya kira memang kita harus punya desain besar ya, menyatukan antara sistem pendidikan kita dengan sistem ketenaga kerjaan kita gitu ya. Kalau dulu istilah lamanya link and match, mungkin saya kira penting untuk misalnya mungkin direvitalisasi, karena di telinga kita link and match mungkin juga bau-bau orde baru. Saya ingat misalnya apa yang dikatakan Menteri Tenaga Kerja periode yang lalu, teman saya Pak Hanif Dakiri, dia bilang gini, suatu kali dia cerita gini, kita ini tenaga kerja kita ini tidak banyak yang bekerja sesuai dengan ijazahnya. Saya bilang gitu. Tapi saya bilang, emang Pak Menteri juga sesuai dengan ijazahnya. Kan Pak Menteri harusnya jadi KUA karena lulusan IAIN. Saya bilang seperti itu. Jadi memang ada banyak PR kita untuk menselaraskan sebenarnya. Sumber daya manusia ini kan maknanya, kalau saya juga memaknai, kita tidak ingin juga hanya jadi sekrup dari industri-industri, dari jadi budak-budaknya oligarki itu sendiri gitu loh. Tapi juga menggerakkan industri nasional kita. Ini kan yang dulu jadi concern Bang Faisal ya, ketika kita ada dalam ancaman deindustrialisasi seperti itu gitu. Saya kira itu, Mbak. Oke, Pak. Link and match tapi direvitalisasi ya Pak untuk grand design-nya.
Saya mau ke Ibu Tias dulu nih, Bu. Gimana temuan Komnas Perempuan, Bu, terkait track record perusahaan dalam mengurusi nasib pekerja perempuan dan juga kelompok rentan gitu ya. Dalam 10 tahun terakhir aja, apakah ada perubahan yang signifikan atau justru semakin parah gitu? Gimana, Bu? Halo? 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 Ya. Ya, suaranya tadi sempat putus-putus, Mbak. Oh iya, baik. Saya ulang ya, Bu ya. Ya. Saya nanyanya ini, gimana temuan Komnas Perempuan terkait track record perusahaan ya selama ini terhadap nasib perempuan dan kelompok rentan gitu dalam 10 tahun terakhir ini, Bu? Apakah ada perubahan signifikan, makin parah atau ada perbaikan? Ya, kalau terima kasih Mbak. Saya ingin mencoba menjawab berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan beberapa pengaduan ke Komnas Perempuan ya terkait tentang hak-hak buruh perempuan. Sampai saat ini pun perlindungan hak buruh perempuan itu secara implementasi walaupun di undang-undangnya sudah ada, tapi secara implementasi itu masih sangat minim untuk dilaksanakan karena ada kelemahan-kelemahan yang ini memang menopang pelanggaran hak buruh perempuan itu sendiri gitu. Salah satu contoh kasusnya adalah berdasarkan pengaduan ke Komnas Perempuan terkait pelanggaran hak maternitas itu terjadi di salah satu perusahaan es krim yang kita kenal IC itu ya, bahkan buruhnya sampai sekarang berproses, bahkan sudah sampai ke Menaker, itu belum ada kejelasan, di mana di situ ada aturan bahwa pekerja hamil dikerja shift gitu. Nah kan ini sebenarnya melanggar hak kesehatan reproduksi ya, kerentanan pekerja perempuan untuk kerja shift itu kan sebenarnya juga sudah dilarang, tapi secara faktanya perusahaan masih melakukan itu. Nah, ini sebagai bukti bagaimana pelaksanaan perlindungan hak buruh perempuan itu memang belum ada kepastian pelaksanaan, dan ini juga ada kontribusi bagaimana dinas pengawasan setempat di mana domisili perusahaan itu berada juga masih lemah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi gitu. Nah, ini menjadi salah satu kontribusi bagaimana pelanggaran-pelanggaran hak buruh perempuan itu masih terjadi. Terus selanjutnya ada kewajiban perusahaan menyediakan ruang laktasi, tapi kita bisa berhitung berapa banyak sih perusahaan yang menyediakan ruang laktasi. Faktanya masih sangat minim banget perusahaan menyediakan ruang laktasi. Bahkan untuk memberikan kesempatan buruh perempuan memberikan air susunya kepada anaknya di saat jam kerja saja, itu juga saya yakin selama saya aktif di serikat buruh itu saya belum pernah mendengar bahwa buruh perempuan diberikan akses untuk memberikan air susunya ketika jam kerja atau di saat dia bekerja. Nah, ini praktek-praktek di mana perlindungan buruh perempuan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga tidak mudah terrealisasi karena ada faktor-faktor yang membuka peluang untuk pelanggaran ini. Nah, ini menjadi tupoksinya bagaimana Kementerian Tenaga Kerja bersama jajaran di bawahnya menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pengawasan memastikan bagaimana perlindungan hak buruh perempuan yang sudah diatur dalam regulasi hukum dan payung hukum itu benar-benar dilaksanakan. Itu contoh gambaran yang ingin saya jelaskan terkait tentang isu buruh perempuan dan hak-haknya. Itu Mbak, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Tias. Pak Faisal Basri ada tanggapan Pak terhadap tadi dari penyampaian Pak Wahyu tadi soal desain besar, itu ada link and match yang harus direvitalisasi, dan juga tadi ya track recordnya ternyata kalau perusahaan ya dikit sekali yang sangat yang memperhatikan nasib pekerja perempuan. Gitu. Ya kalau kita belajar dari best practice saja mungkin Jerman ya. Jadi ujung tombak kita adalah reformasi sekolah vokasi, pendidikan vokasi, karena justru vokasi di Indonesia itu angka penganggurannya paling tinggi. Jadi SMK itu angka penganggurannya paling tinggi, kedua SMA, ketiga diploma 1, 2, dan 3, ya, keempat perguruan tinggi, dan paling sedikit penganggurannya adalah tamatan SD atau
tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah sama sekali. Nah, tidak berarti bahwa kalau tidak mau menganggur, jangan sekolah kan gitu. Karena angka pengangguran yang nggak sekolah itu rendah sekali, bukan itu kan. Tapi bagaimana kita mereformasi vokasi ini, dan vokasi ini kalau di Jerman, lagi-lagi mungkin kita perlu modifikasi, tapi best practice di seluruh dunia, Jerman dengan Swiss kan, kurikulum dan guru-gurunya dipasok oleh asosiasi pengusaha dan dimodifikasi setiap tahun karena teknologi kan berubah cepat ya. Nah kalau di tangan birokrasi, di tangan pemerintah itu aturan birokrasi sedemikian rupa. Jadi memang perlu ada keterlibatan luar biasa. Kalau di Jerman itu yang mendesain kurikulumnya Kadin Jerman ya. Nah, jadi saya rasa itu yang mempercepat kita. Kemudian ditambah dengan community college. Jadi setiap daerah kan punya spesifikasinya berbeda-beda. Di daerah yang pantai, nelayan, ya titik beratnya kan berbeda dengan pertanian, entrepreneurship, kerajinan, kan beda-beda. Dimensi sosio antropologinya juga berbeda. Jadi saya sih udah diskusi dengan direktur vokasi ya di Depdikbud. Nah, mengajak kita untuk diskusi lebih jauh. Insya Allah lah. Tapi ini vokasi yang paling utama menurut saya. Oke. Pak, ini ada pertanyaan dari penonton nih, dari Andiko Otang. Untuk Pak Faisal Basri, sejauh mana investasi berkorelasi secara positif dengan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia? Apalagi dampaknya itu sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia, Pak. Gimana? Jadi rumusnya sederhana, pertumbuhan sama dengan investasi dibagi ICOR. Jadi semakin rendah ICOR, dengan investasi yang sama menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi gitu. Jadi hitung-hitungannya ya kan Pak Jokowi pengen 7. Nah untuk bisa tumbuh 7 ICOR kita harus 4,5. Sekarang 6,6 tadi. Kalau mau tumbuh 6, 5,4 ICOR-nya. Nah bagaimana sih nurunkan ICOR? Ya proyek-proyeknya itu direncanakan dengan baik. Kemudian kedua, yang memberikan maslahat banyak buat masyarakat. Ketiga, ada tender, jangan tunjuk-tunjuk aja gitu. Itu yang akan membuat kita seperti itu. Namun, kembali ini kan kita bisa bicara di ruang hampa nih ya. Tapi realitasnya di ruang nyata adalah semua partai politik punya kesempatan yang sama untuk mencalonkan presiden 2024. Ya. Ada Mbak Puan, ada Agus Yudhoyono, ada semua sama karena Pak Jokowi tidak bisa lagi kecuali undang-undang dasarnya diubah. Presidennya jadi 8 tahun dan dimulai berlaku surut gitu. Nah itu jadi semua ini sibuk ngurusi logistik mereka untuk 2024. Nah bagaimana nih? Teman-teman ahli komunikasi nih, teman-teman asumsi nih, jago-jago nih, bagaimana strategi komunikasi untuk membuat kalau mereka memperjuangkan kepentingan rakyat, itu justru bermanfaat buat mereka gitu, buat elektabilitas. Jadi mau tidak mau kita harus memikirkan strategi ini. Jadi tidak mungkin kalau agenda kita itu akan membuat elektabilitas mereka turun. Nah, kita udah coba dulu kalangan aktivis buruh masuk ke partai, melempem juga udah di dalam gitu. Nah, gimana nih caranya? Melempem bukan karena mereka apa-apa, tapi karena terlalu sedikit orang baik, orang yang punya visi yang masuk ke partai politik. Jadi mau tidak mau sebagian dari kita, kalau saya kan udah rasakan loh, tapi sebentar aja. Tapi mau tidak mau political reform harus didukung oleh orang-orang reformis yang bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat luas
dan tidak bisa sedikit, harus ada critical mass-nya gitu. Nah dulu waktu saya ikut mendirikan PAN, saya ajak teman-teman civil society, lo aja Sal, gue mah nggak mau gitu. Jadi nggak mau kotor-kotor. Ya memang makan hati luar biasa, ya pengorbanannya luar biasa. Tapi kalau orang-orang jahat aja semua yang masuk ke sana, ya selesai kita. Jadi mungkin adalah 1-2 ya yang kita bisa. Terakhir kita ketemu dengan Mbak Bini misalnya. Mbak Bini kan dari kawan-kawan kita juga coba masuk ke sana, tapi belum setahu saya masih belum berhasil ya masuk ke DPR. Ayo kita dukung sahabat-sahabat kita untuk memperjuangkan di ranah negosiasi politik. Negosiasi politik ya harus di parlemen gitu. Jadi ayo kita berbondong-bondong memasuki parlemen itu sebanyak mungkin. Terkait itu ya berarti ada harus agenda ke parlemen berkotor-kotornya itu, mungkin nanti saya akan nanya follow up tuh ke pihak Pak Wahyu dari Migrant Care dan juga Komnas Perempuan Bu Tias. Tapi mungkin pertanyaan ini ada lagi nih Pak Faisal dari netizen, bagaimana menanggapi banyaknya fenomena relokasi industri padat karya dari wilayah Jabodetabek ke wilayah Jawa Tengah? Karena ini digadang-gadang disebabkan oleh tingginya upah minimum di Jabodetabek. Apakah benar industri padat karya tidak mampu memberikan upah yang layak pada pekerja karena pemerintah terkesan sangat melindungi industri padat karya karena mampu memberikan kontribusi ekspor tinggi bagi Indonesia? Ya, ini hukum alam. Jadi angka pengangguran tertinggi di Indonesia itu Banten. Kedua Jawa Barat. Kenapa penganggurannya tinggi? Ya karena upahnya sangat tinggi. Bahkan di Jawa Barat ada yang lebih tinggi dari Jakarta. Ya karena proyek padat karya, mereka pindah ke daerah-daerah yang upahnya rendah dan paling kondusif adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah masih sekitar berapa? Ada yang masih di bawah 2 juta gitu. Nah, oleh karena itulah maka ini juga kan gara-gara politisi nih, pilkada janjikan upah tinggi. Nah di dalam undang-undang omnibus ini diatur, namun pengaturannya repot. Tadi Mbak Tia sudah sampaikan itu permasalahannya cenderung akan lebih karena setiap apapun kebijakan yang dilakukan itu tidak boleh membuat yang didapatkan oleh stakeholder itu turun, tidak boleh. Jadi misalnya ada rumus nasional ya, rumus nasional, kemudian ada yang turun, harus ada mekanisme kompensasi sehingga setidaknya tidak boleh turun. Nah jadi kalau saya tidak salah, rumusnya itu berdasarkan inflasi daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah gitu ya. Pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, daerah-daerah yang misalnya ya sekarang itu Nusa Tenggara Barat turun. Masa upahnya mau diturunkan? Kan tidak gitu. Jadi harus ada mekanisme yang umum, tapi harus ada penyeimbang yang membuat tidak ada yang dirugikan sama sekali. Kalau ya, mau coba itu untuk ditekan gitu ya, supaya kenaikannya in favor of pengusaha. Terima kasih Pak Faisal. Pak Wahyu mungkin mau menimpali Pak soal terkait ini ya. Ini menarik nih masalah industri padat karya yang akhirnya pindah ke daerah yang UMK-nya lebih rendah gitu. Mungkin Tias dulu, kayak tempat saya toanya kenceng sekali ini. Boleh Tias. Ya Mbak, mohon diulang pertanyaannya karena saya agak terputus-putus dari tadi. Oh iya, jadi ini tadi kan ada pertanyaan terkait industri padat karya. Bagaimana tanggapan? Tadi Pak Faisal sudah memberikan tanggapan. Bagaimana di mana sih melihat industri padat karya yang rame-rame pindah dari wilayah Jabodetabek gitu ya ke Jawa Tengah karena masalah upahnya lebih rendah gitu di sana. Gitu. Kalau dari pihak Komnas Perempuan bagaimana melihat fenomena ini? Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya kalau kita melihat fenomena ini bagian dari upaya pengusaha untuk bagaimana mengurangi pengeluaran biaya produksi. Nah, yang paling mudah disasar ini kan sebenarnya penurunan biaya untuk tenaga kerja.
salah satu alternatifnya adalah dengan melakukan relokasi. Karena didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dengan promosi, oke, ini untuk memenuhi daerah loh, daerah kami sedang investasi, pembukaan lapangan kerja untuk masuk ke daerah dari yang agraris ke industrialisasi, maka dipermudah perizinan pendirian pabrik di daerah dengan kebijakan ini, maka ini disambut baik oleh perusahaan atau pengusaha yang ada di Jabodetabek yang melihat UMK Jabodetabek sudah sangat tinggi, menjadi peluang bisnis baru, menekan biaya upah buruh sehingga mereka melakukan relokasi. Nah, sebenarnya kenapa ini menjadi celah baru, karena memang pemerintah daerah sendiri dalam menerapkan kebijakan otonomi daerahnya juga tidak melihat dampaknya bagaimana proses permudahan perizinan ini melanggengkan upah murah tadi gitu. Sebenarnya kan kalau kita ingin menyampaikan kepada pemerintah daerah dan kepada pengusaha, proses-proses relokasi ini kan berdampak juga kepada warganya yang ada di daerah tersebut, dan itu mendapatkan upah yang murah dan akses kesejahteraannya itu juga menjadi sangat minim gitu. Nah, peluang-peluang ini sebenarnya masih menjadi kritik dari teman-teman serikat buruh, bagaimana kebijakan otonomi pemerintah daerah yang membuka investasi, mempermudah izin dengan mempromosikan upah murah sehingga disambut baik oleh pengusaha yang memang dalam perspektif bisnisnya, ya kita akan menyambut ketika ada upah yang lebih murah untuk membuka peluang-peluang bisnis baru di daerah daripada bertahan kepada daerah-daerah yang sudah memiliki upah minimumnya sangat tinggi seperti itu. Dan akhirnya ini dampak besarnya adalah kalau kita melihat itu banyak industri padat karya yang berelokasi di daerah dan berujung pada efisiensi dan pengurangan PHK bagi teman-teman yang ada di wilayah-wilayah upah yang tinggi, dan ini menciptakan pengangguran baru, dan ketika pulang ke daerah juga bersaing dengan pelamar-pelamar baru yang memang tadi promosi upah murah itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Mungkin itu respon jawaban saya, Mbak, atas pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Tias. Pak Wahyu, gimana tanggapannya, Pak? Ya, saya kira kita memang kalau dalam konteks relokasi industri atau dalam konteks iming-iming investasi, itu comparative advantage itu selalu dikedepankan ya. Soal upah murah, soal upah buruh murah, soal kemudian repot dengan buruh yang berpolitik. Ini kan sebenarnya juga harus diakui. Misalnya BKPM Indonesia itu dalam 1 dekade yang lalu, promo ke luar negeri itu selalu bikin perbandingan. Upah buruh Indonesia paling murah dibanding Vietnam, dibanding apa itu iming-iming relokasi di sini. Nah, sekarang kan rezimnya berbeda gitu. Kan kita harus bergeser ke competitive advantage ya. Seperti itu. Karena kalau kita nggak bergeser ke situ, cita-cita ideal kita soal produktivitas yang tinggi, soal pengembangan sumber daya manusia itu hanya omong kosong seperti itu. Jadi sebenarnya harus bergeser. Saya kira sebenarnya ya beberapa waktu yang lalu misalnya soal deregulasi, soal apa, dan saya kira dulu kita juga bareng-bareng ICW bareng dengan Bang Faisal itu juga ingin mendorong bahwa ekonomi kita atau industri kita, bahkan kaum pengusaha kita itu akan lebih menerima kalau sebenarnya urusannya adalah urusan melawan korupsi, melawan premanisme, ketimbang misalnya melawan buruh yang memang menuntut haknya gitu. Karena memang seperti grafik yang ditunjukkan Bang Faisal tadi, korupsi yang paling tinggi, birokrasi yang paling tinggi, sementara buruh itu indikatornya dianggap bukan indikator pengganggu yang signifikan seperti itu. Nah, kalau rejim berpikir lama kita soal industrialisasi hanya comparative advantage, saya kira gembar-gembor kita tentang produktivitas, tentang pengembangan sumber daya itu hanya omong kosong. Oke, Pak Wahyu. Ini ada pertanyaan dari Elam
untuk semua narasumber, bagaimana cara mengimplementasikan perluasan definisi kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang kondusif, terutama untuk pekerja informal dan perempuan ya, untuk masuk ke klaster tenaga kerja ini. Mungkin Pak Wahyu dulu kali ya, Pak. Iya, saya kira kalau kita mengacu pada kan definisi kerja layak ya, saya kira kan kerja layak itu juga sifatnya harus inklusif. Selama ini kadang-kadang politik tenaga kerjaan kita juga hanya bias pada pekerja formal, pada pekerja manufaktur. Tapi kadang-kadang kita abai pada pekerja-pekerja yang tersembunyi seperti itu. Jadi oke, wujudkan kerja layak, tapi juga kerja layak untuk semua secara inklusif seperti itu. Jadi saya kira itu prinsip ya, menurut saya. Ya. Okay. Dari Ibu Tias, gimana Bu soal ini Bu, implementasi perluasan definisi kerja? Terutama ini kan banyak yang perempuan yang pekerja perempuan juga yang belum terlindungi dari hukum. Ya, sebenarnya kalau perluasan definisi kerja itu harusnya yang lebih utama adalah pengakuan sebagai pekerja. Kalau pemerintah belum memberikan payung hukum pengakuan sebagai pekerja, maka ini akan berdampak pada terhambatnya definisi kerja. Contoh, pekerja rumahan itu kan juga pekerjaan. Pekerja rumah tangga itu juga pekerjaan. Karena negara belum memberikan pengakuan, maka akses perlindungan payung hukum ini juga menjadi ganjalan bagi mereka untuk mendapatkan kerja layak. Nah, yang poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana pemerintah dan DPR benar-benar memberikan regulasi payung hukum tidak lagi pada pensektoran formal atau informal, tapi pengakuan pekerja ini sehingga siapa saja yang memilih untuk pekerjaan apapun, maka itu dianggap sebagai pekerja dan mereka berhak atas pekerjaan yang layak, hidup layak, dan perlindungan dalam payung hukum yang memang menjadi tanggung jawab oleh pemerintah, yaitu negara. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini kita sudah 3.27, 15.27 ya, bentar lagi udah harus selesai. Mungkin pertanyaan terakhir saya mungkin untuk Pak Wahyu dan Bu Tias ini terkait ini nih tadi yang dibilang sama Pak Faisal Basri, berkotor-kotor nih agenda advokasi ya ke depannya bagaimana nih terkait RUU Cipta Kerja ini. Singkat aja Bu, Pak Dani, silakan. Iya, menurut saya memang kita harus konsolidasi ya dengan para pihak yang berkepentingan dengan perkara ini. Yang saya kira yang harus patut dikedepankan adalah kita pemerintah harus lebih konsentrasi untuk penanganan COVID-19. Saya lagi worry nih, data terakhir kita itu hampir setiap hari penambahan 1.000. Sementara pemerintah berkampanye soal new normal, soal hidup berdamai. Ini kan juga dan kadang-kadang di Senayan sana kadang-kadang ada Slonong Boy yang hasilnya tadi Minerba itu kan saya khawatir misalnya kalau kita nggak konsolidasi, nggak melakukan sesuatu yang signifikan, bukan tidak mungkin RUU Cipta Kerja ini benar-benar mencelakakan kita gitu loh. Jadi saya kira penting bagi kita untuk melakukan koordinasi multi sektoral ya untuk mendesak pemerintah untuk lebih memprioritaskan sebenarnya penanganan COVID ini, karena bagaimanapun juga korban terbesar dari COVID ini adalah kelompok-kelompok kelas marginal seperti itu. Oke, Pak. Silakan Ibu Tias, gimana Bu? Ya, saya sependapat dengan Pak Wahyu bahwa kita perlu konsolidasi karena kita sering kecolongan, bahkan dengan gerakan konsolidasi besar-besaran pun pemerintah dan DPR banyak kejadian yang tidak menghiraukan suara rakyat. Kita berkaca pada revisi pembahasan rancangan Undang-Undang KPK, kita berpengalaman dengan rancangan Undang-Undang MD3, kita juga dengan rancangan Undang-Undang Minerba,
ini kan kejadian yang berulang, bagaimana suara aspirasi rakyat tidak didengar oleh pemerintah dan DPR, maka konsolidasi ini menjadi sangat penting. Yang kedua, kita juga bisa mendorong kepada pemerintah dan DPR untuk segera fokus pada prioritas skala prioritas. Sebenarnya perlindungan payung hukum mana sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh kelompok-kelompok rentan, itu yang menjadi prioritas yang memang harus didorong untuk segera dibahas dan disahkan, tapi tidak berkaca kepada kepentingan sekelompok yang menguntungkan saja, tapi bagaimana asas keadilan, kesejahteraan untuk pembangunan nasional ini menjadi dasar sehingga pemerintah benar-benar fokus pada skala prioritas yang memang itu menjadi dorongan kita bersama. Konsolidasi ini sangat penting dan kita berkaca berkali-kali kejadian tetap aja tidak didengarkan, tapi tidak membuat ini patah semangat bahwa kami berkeyakinan gerakan masyarakat sipil itu masih punya kekuatan dengan berbagai cara untuk bisa mendorong kepada DPR dan pemerintah benar-benar menciptakan payung hukum yang sebagai dasar landasan hidup berbangsa dan bernegara. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Ibu Tias. Pak Faisal Basri, Pak, ada pernyataan terakhir nih, kita perlu konsolidasi sektoral gitu ya Pak. Konsolidasi seluruh stakeholders ya. Dan ini menjadi penyadaran buat kita harus mengacu pada landasan payungnya dulu. Ya, jadi kalau payungnya jebol, kita kan kehujanan. Nah, landasan payungnya itu tadi bagaimana melawan kekuatan oligarki ini kalau menurut saya. Jadi itu yang paling mendesak buat kita, dan kekuatan civil society menjadi ujung tombak tatkala partai politik gagal untuk melaksanakan fungsi politiknya yang azali, yakni melindungi kepentingan rakyat. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita kritisi terus celah-celah, karena yang paling bahaya itu kan kalau kita lihat celah-celah yang diberikan pemerintah. Kalau misalnya di Austria ya, perusahaan-perusahaan yang diberikan bantuan itu syaratnya tidak boleh PHK. Nah, di Indonesia yang dapat bantuan banyak itu Garuda, tapi Garuda yang paling dulu mem-PHK. Nah, jadi yang dasar-dasar dulu, negara memberikan contoh sehingga negara bisa menerapkannya ke semua sektor gitu, karena negaranya sudah memberikan contoh, tapi negaranya aja membiarkan seperti itu. Nah, jadi kita doronglah amankan PEN ini, program pemulihan ekonomi nasional ya, jangan sampai yang dapat Martua Sitorus tuh 2,7 triliun yang gitu-gitu loh. Nah, ini kita harus bersuara terus. Saya yakin politisi masih punya hati nurani, tapi nyentuh hati nuraninya secara efektif gitu supaya mereka betul-betul oh iya ya. Kalau mereka udah bilang oh iya, nah insya Allah kita bisa bersama-sama dengan mereka. Terima kasih. Oke, itu catatan positif ya untuk mengakhiri diskusi kita kali ini. Semoga dengan sudah disampaikannya daftar inventarisasi masalah ya terhadap klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja ini dari kelompok masyarakat sipil, ini bisa jadi pertimbangan bagi para wakil rakyat yang sedang menggulirkan agenda RUU ini di parlemen gitu. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan webinar ini. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Wahyu, Bu Tias, Pak Faisal Basri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk acara kali ini. Kita pamit undur diri. Selamat sore. Terima kasih.